Selamat siang Bu Dwi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Anis. Bagaimana kabar Mbak Anis? Alhamdulillah, Mbak Dwi bagaimana siang ini kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini cukup menegangkan juga Mbak ya. Rodok-rodok sumuk, rodok-rodok panas, rodok-rodok dedek ya, campur aduk ini. Bagaimana keadaan Mbak Anis sendiri? Kok lama tadi tak Alhamdulillah, ini tunggu-tunggu? tadi sedikit lambat ya karena perjalanan Oh dari iya. sosialisasi di Ngadirojo sampai di rumah Hmm, ternyata sudah jam 1 lebih. baik-baik ya. Alhamdulillah sudah bisa ke sini ya, sudah ketemu lagi. Tak kirain ada apa kok lama sekali nggak muncul-muncul. Ya, Hmm, mohon maaf. Tadi mau izin malah kelupaan. ya, Mbak Dwi bagaimana? Katanya pengen ketemu, ada yang pengen diceritakan atau pengen iya, di-sharing dengan. betul sekali Mbak Anis. Saya itu ada masalah dengan anak-anak didik saya ketika mengajar gitu loh. Kemarin itu kan sudah mau mendekati penilaian akhir semester, tapi kok minat Mm-mm. belajar anak-anak saya itu kok semakin hari malah semakin rendah gitu ya. Kemampuan untuk literasinya itu kok semakin berkurang. Itu bagaimana? Jadi di sini nanti saya pengen berbagi sama Mbak Anis, pengen mendapatkan pencerahan dari apa yang saya alami ini. Begitu Oke. Mbak. Makanya saya kemarin menghubungi Mbak Anis beberapa kali, belum dijawab, akhirnya terjawab juga. Seperti itu. Alhamdulillah. Oh, jadi terkait dengan motivasi belajar anak ya, Mbak ya, mendekati Iya, PAS ini, nggih, mm, penilaian akhir gitu. semester ini. Memang Mm. sebelumnya ini ya, berarti memang terasa banget ya kalau anak-anak semangat belajarnya menurun itu dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum mendekati PAS ini. Betul. Eh, Kemuan motivasi untuk membaca itu kok saya rasa itu semakin lama itu anak-anak itu sulit sekali untuk membaca, apalagi membaca buku paket ataupun materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran. Itu kok anak-anak itu sudah mulai turun. Itu pengaruhnya apa kira-kira ya Mbak Anis ya? Kok sampai Mm-mm. sekarang itu kok kayaknya anak itu kalau disuruh belajar itu kok sulit. Seperti itu yang saya alami, termasuk beberapa kelas yang saya ajar itu sama, kasusnya seperti itu. Hampir sama Uh, ya kasusnya ya, ya. kasusnya sama. Uh, Kalau saya lihat itu minat untuk membaca mulai dari buku, kemudian dari LKS ataupun apapun yang diberikan guru itu rata-rata kok sedikit sekali yang masuk ke apa ya, pengetahuan anak-anak yang dipahami anak-anak itu sedikit sekali. Seperti itu yang saya alami Oke. Mbak Anis. Berarti yang paling menonjol itu di bagian literasinya anak-anak ya, Mbak ya. Yang Mhm, sedikit ada iya penurunan. sedikit, betul. Hmm. Mmm, Kalau oh, ini Mbak, mungkin sudah iya, pernah dicoba dengan cara lain. Mungkin kalau anak-anak ada kebosanan ya, mungkin dalam membaca, mungkin Mbak Dwi pernah mencoba misal dengan poster atau media lain yang mungkin sedikit berbeda, sudah pernah dicoba? iya, betul sekali Mbak. Kemarin itu, dalam pelajaran IPS itu saya mencoba untuk mengadakan pembelajaran dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti Mm-mm. itu. Sudah ada beberapa yang sudah mulai aktif juga, sudah mulai Mm-mm. paham, tapi juga masih banyak yang eee, kurang, ya masih kurang begitu peduli terhadap literasi yang saya berikan. Kemudian tugas-tugasnya pun banyak yang belum mengerjakan juga, seperti itu. Gitu Ya, ya. tapi sudah saya coba, kemarin saya menerapkan diferensiasi Mbak Anis. Mm-mm. Kalau boleh tahu kemarin diferensiasinya di bagian apa, Mbak? Baik, kemarin saya tuh menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam 3 bentuk Mbak Anis. Kan biar anak-anak itu, Hmm. lebih tertarik dengan pelajaran itu. Yang pertama itu saya berikan diferensiasi dalam bentuk konten. Ya, kemarin saya mencoba, ada yang berupa audio, kemudian ada yang berupa audio visual, ya melihat YouTube, kemudian ada yang berupa artikel. Itu yang saya Mm-mm. terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi berupa konten. Seperti itu. Waktu Mm-mm. itu dalam pembelajaran tentang konflik sosial. Kemudian saya juga menerapkan agar anak-anak itu tidak bosan.
itu saya terapkan dalam diferensiasi proses. Itu saya memberikan tugas pada anak itu agar dia itu bisa mengerjakan sendiri, ya, boleh dia mengerjakan secara pribadi ataupun bisa berkelompok, ya, bisa 3 orang, kemudian mengerjakan dalam satu pilihan dari konten tadi, bisa memilih berupa audio atau bisa melihat dari artikel atau bisa melihat dari YouTube, semacam itu Mbak yang sudah saya kerjakan. Oh iya, sebenarnya udah ini ya dicoba dengan Mm-mm. menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Mbak. Kalau Ya, Mbak Dwi betul. sendiri mengamati ya karena terlihat cukup menonjol perbedaan semangat belajarnya anak-anak. Itu Mm, kira-kira kalau Mbak Dwi melihat itu pengaruhnya apakah dari pribadi anak mengalami kebosanan atau mungkin ada pengaruh dari luar? Apa pernah ini mencoba untuk menganalisis mungkin? Iya, kalau saya lihat dari apa yang saya alami, itu mungkin anak itu terpengaruh dari diri dia sendiri kali ya. Jadi minatnya itu dari dia sendiri itu belum muncul untuk saya tak membaca, saya tak mempersiapkan materi sebelum diajar Bapak Ibu guru, saya membaca dulu, itu jarang sekali. Jadi ketika saya tanya anak-anak ketika masuk kelas. Kemudian apakah sudah dipersiapkan materi yang hari ini kita pelajari? Lah rata-rata anak menjawab belum. Jadi kan minat anak untuk membaca itu sekarang rendah sekali. Seperti itu. Jadi di sini rencana saya itu untuk menerapkan atau nanti biar anak itu bisa tumbuh literasinya, baik itu nanti literasi dalam pembelajaran dari materi-materi yang diberikan Bapak Ibu guru itu ataupun literasi dalam bentuk yang lain. Seperti itu Mbak Anis. Jadi ini rencana yang kedepannya saya seperti itu. Makanya ini tadi diskusi sama Mbak Anis. Oke, berarti udah terlihat nih ya sebenarnya Mbak Dwi sudah menemukan ya akar masalahnya itu apa, kemudian Iya. sudah mencoba membuat perencanaan terkait dengan solusi permasalahan itu. Terus Iya. untuk tindak lanjut selanjutnya Mbak, setelah tadi akar masalah sudah ketemu, kemudian solusinya yang Mbak Dwi coba sudah ada, gitu untuk tindak lanjutnya ke depan mungkin Baik, ini ada yang setelah nanti saya sudah mencoba untuk diferensiasi konten, kemudian proses, nanti saya akan memberikan diferensiasi dalam bentuk produk juga ya. Produknya nanti dari yang dipelajari anak itu akan saya bebaskan untuk dia itu nanti mengumpulkan tugas dalam bentuk apa. Boleh, misalkan nanti ada yang membuat poster atau ada yang membentuk mind map atau berupa makalah dari apa yang telah dia pelajari tadi. Jadi anak-anak itu biar dia belajar sesuai dengan kemauan dia. Seperti itu Mbak Anis. Oke, udah sangat bagus sekali menurut saya ya Mbak ya. Mungkin dengan seperti itu anak-anak akan lebih termotivasi kembali untuk belajar karena sesuai dengan minatnya seperti itu ya, sesuai dengan Ya, apa yang mereka senangi. Udah bagus sekali menurut saya Mbak ya, Dewi. Mungkin apa ya, lebih konsisten lagi, kemudian kita tunggu hasilnya nanti ke depan seperti apa. Semoga bisa memberikan perubahan untuk motivasi anak belajar lebih meningkat. ya, Oke, ada lagi Mbak Dwi mungkin yang ingin ya. disampaikan? Ada Mbak Anis. Ya, nanti dalam apa ya tes yang saya berikan itu nanti Mhm. mau saya buat seperti apa ya Mbak Anis? Kan nanti hasilnya kan beda-beda, ya. Ada yang berupa uh, mind map, ada yang berupa makalah, kemudian ada yang berupa apa ya semacam presentasi, semacam itu. Jadinya nanti saya untuk membuat penilaian itu enaknya seperti apa untuk yang tes sumatif itu kira-kira Oke. kalau saya mikir itu nanti apa tak bikin sama seperti itu aja. Jadi tesnya sama walaupun nanti hasil hasil yang dikerjakan anak itu beda-beda tapi hasil akhirnya sama, membuat tes yang sama seperti itu. Mungkin untuk tes tulisnya gitu ya, ketika Iya, PAS gitu. iya. Mungkin kalau
dari Mbak Dwi sendiri ketika Mm-mm. mengamati siswa-siswi Mbak Dwi, itu Ya, kira-kira gaya belajarnya sama atau beda, Mbak? eh, Mayoritas mungkin. tamati dari cara-cara belajarnya pun mereka itu kayaknya juga beda-beda. Ada yang suka dengan itu tadi, dengan melihat video, kemudian hanya membaca saja. Lah yang menarik dari saya ketika saya melaksanakan kegiatan itu di Anis, lah itu tidak ada yang milih dari audio. Jadi mungkin anak-anak itu tidak suka hanya mendengar saja. Jadi tidak ada yang milih itu. Ketika saya mengelompokkan anak, silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Apakah kalian mau yang melihat audio visual, yaitu berupa YouTube, atau kalian mendengarkan dari rekaman berita, dan ini ada yang berupa artikel dan gambar. Nah, di situ rata-rata banyak yang milih dari yang YouTube dari ya. artikel dan YouTube. Lah, yang saya tanyakan, kok yang audio itu nggak ada yang mau? Kenapa itu yang menjadi permasalahan bagi saya, dan saya juga harus menemukan apa anak-anak itu sekarang tidak suka kalau hanya mendengar begitu ya. Jadi atau memang karena masih SMP, jadi tingkat pemahamannya kalau hanya dari mendengar saja Konkret gitu itu ya, masih kurang masih begitu. konkretnya. Nah, kalau ada tulisan itu kan dia mungkin bisa ambil dari situ. Tapi kalau dari audio itu kok begitu belum belum mengena seperti itu menurut saya waktu itu, Mbak Anis. Nah, itu yang menjadi Oke. masalah bagi saya. Tapi enggak apa-apa, nanti akan saya coba lagi ya. Akan saya coba Oke, lagi tetap untuk semangat intinya ya, Mbak ya. menampilkan ya, apakah hanya cukup 2 itu saja atau mungkin ditambah dengan kegiatan yang lain yang berupa kinestik ataupun yang lain. Seperti itu, Mbak Anis, rencana yang Oke. akan saya laksanakan untuk kedepannya. Ya, bagus sekali. Itu udah bagus ya menurut saya untuk rencana Mbak Dwi ke depan, Ya, karena memang kita coba ya. Ternyata muridnya Mbak Dwi banyak yang audiovisual ya. ya Tidak betul. hanya audio saja, atau nanti mungkin ditambahi untuk yang kinestetik mungkin ya. Karena Oh iya, belum iya, iya. terlihat. Gitu. Mungkin kalau untuk penilaian tadi, karena sudah terlihat ya anak-anak seperti itu, maksudnya tidak masalah untuk disamakan, tapi nanti kalau misal dibuat skala gitu juga bisa ya Mbak, yang seperti untuk produknya berbeda, tapi untuk skala bobotnya kan ya bisa kita pertimbangkan sama seperti itu. Iya, iya, betul. Rencana saya juga Itu begitu, Mbak. Jadi nanti seperti yang soalnya direncanakan Mbak sama, Dwi jadi tadi. saya nanti untuk memberikan tes kan lebih mudah, walaupun nanti hasil dari Iya. anak-anak berbeda-beda. Ya, semacam itu. Oke, Kemudian saya tetap pun akan semangat Mbak melaksanakan Dwi. ini setelah itu, Mbak Anis. Rencana saya pelaksanaannya untuk saya lebih mengenal lagi agar anak-anak itu budaya literasinya lebih tinggi itu nanti setelah tes. Kalau ini kan baru tes. Nah, mungkin Iya. biar anak-anak itu refresh dulu, biar dia itu semangat dulu untuk sementara liburan. Nah, nanti kalau sudah masuk pada semester 2, saya mau menerapkan itu lagi. Budaya Oke. literasi agar anak-anak itu lebih tertantang lagi dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Begini juga Mbak Anis, ketika kemarin saya memberikan tes akhir ya, tes ketika setelah pelajaran untuk menguji seberapa kemampuan anak. Nah, itu anak-anak itu rata-rata sukanya tes itu dalam bentuk game dan kuis, semacam itu. Jadi sesuai dengan zamannya ya. Mungkin anak-anak sekarang seperti itulah. Ketika saya berikan kuis, anak-anak itu suka. Kemudian yang berupa game ya, yang word ball yang menjodoh-jodohkan itu, lah itu anak-anak suka. Makan seperti itu, berarti anak ini mintanya seperti ini ya, seperti itu yang saya alami kemarin Mbak Anis. Jadi belajar sesuai dengan kodrat zamannya ya Mbak ya. Ya betul Yang luar sekali. biasa sekali menurut saya. Hmm, Mbak Dwi sudah menemukan solusi sebenarnya untuk permasalahan yang Mbak Dwi hadapi. Semoga ke depan lebih ini lagi ya, lebih semangat dan bisa tentunya membawa perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Mungkin ada lagi Mbak Dwi yang ingin disampaikan? Ya, untuk sementara Masih cukup Mbak Anis ya. ya, Terima tetap kasih ya Mbak semangat ya Anis Mbak ya Dwi ya. atas waktunya. Sama-sama. Jadi saya Iya. mulai tahu tentang apa yang akan saya kerjakan dan saya lebih yakin apa yang akan saya kerjakan pada
semester yang akan datang untuk mengelola anak-anak. Oke, Ya, Mbak Dwi, tetap semangat ya. ya, Kalau ada yang mau jaringan ya, lagi, insya ya. Allah saya siap untuk berkolaborasi bersama. Baik. Ya, Siap ya. sebentar Mbak Anis, tak Oke, lihat. Mbak Dwi. Ya, Selamat siang. ya, Assalamualaikum. ya. Terima kasih Mbak Anis. Waalaikumsalam.